Anda kembali bersama kami di iNews Pagi. Seekor sapi kurban di Kuningan, Jawa Barat mengamuk dan merusak 4 sepeda motor. Sapi saat dijinakkan setelah 11 warga membantu panitia kurban. Beginilah detik-detik seekor sapi kurban yang akan disembelih mengamuk dan merusak sejumlah kendaraan yang diparkir di depan salah satu masjid di Desa Bandorasa, Kulon Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Sapi yang sudah diikat dan siap disembelih tiba-tiba meronta dan mengamuk serta menerjang sejumlah warga. Akibatnya 4 sepeda motor milik warga rusak parah. Sejumlah warga juga terluka. Beruntung insiden sapi mengamuk tidak mengakibatkan korban jiwa. Sapi akhirnya bisa dijinakkan setelah belasan warga berhasil menenangkan. 1 jam kemudian sapi disembelih di sekitar masjid. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu di Kota Solo, Jawa Tengah, 2 ekor sapi mengamuk saat tali ikatannya terlepas. Tidak hanya mengancam keselamatan warga, kendaraan yang terparkir pun rusak di amuk sapi. 2, 3, Allahu Akbar. Seekor sapi yang hendak disembelih oleh panitia kurban ini seketika berontak dan membuat sejumlah warga ketakutan. Tali tambang yang terikat terlepas dan membuat sapi berlari ke permukiman warga di Kampung Kalangan, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Warga yang ketakutan kocar-kacir menghindar dari amukan sapi. Di Kelurahan Sangkrah, Solo, seekor sapi terjatuh ke Sungai Jenas. Sapi seberat 300 kg ini terjebak di dalam sungai sedalam 7 meter. Baru mau diturunkan, sapinya berontak, lalu talinya putus 1, Mas. Terus langsung lari ke arah sungai itu? Karena yang mau menurunkan kan cuma personil 3 orang. Jadi untuk safety pengamanan salah itu orangnya, jadi sapinya loncat ke sungai. Untuk dapat mengevakuasi sapi, 1 mobil kren milik Dinas PUPR dikerahkan untuk mengangkat sapi dari dalam sungai. Evakuasi berlangsung selama 4 jam lamanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tidak memiliki kupon, ratusan warga di Grobogan, Jawa Tengah memaksa minta daging kurban. Sementara itu di Medan, warga yang mengantri untuk mendapatkan daging kurban tidak mematuhi protokol kesehatan. Ratusan warga berdesakan dan memaksa panitia untuk segera membagikan daging kurban. Padahal mayoritas warga dari luar Purwodadi, Grobogan ini tidak memiliki kupon. Mereka merangsek maju ke pembatas area yang telah dibuat panitia agar warga mematuhi protokol kesehatan. Namun warga tetap berdesakan sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Tadi yang punya KPK suruh lewat sini, dan sekarang kok malah suruh lewat sana. Depan masjid. Muter lagi nih. Dalam antrian, warga yang memiliki kupon langsung masuk ke depan untuk mengambil jatah daging kurban. Sekali masuk, hanya diperbolehkan 5 orang secara bergantian demi mematuhi aturan jaga jarak. Selain dibagikan ke warga yang memiliki kupon sebanyak 1.500 bungkus, daging sudah dibagikan ke panti asuhan dan pondok pesantren. Panitia sebenarnya menyediakan 200 bungkus daging kurban cadangan untuk warga yang tidak mendapatkan kupon. Namun baru akan dibagikan setelah warga yang memiliki kupon mengambil jatah mereka. Artinya itu akan diberikan di akhir kepanitiaan ini, atau di akhir pengelolaan daging hewan kurban ini. Kalau kita berikan di depan, khawatirnya nanti yang dapat kupon kesini kedelek sudah habis. Dalam penyembelihan hewan kurban tahun ini, panitia kurban Masjid Baitur Rahman Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, menyembelih sebanyak 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
mengabaikan jaga jarak, warga di Kota Sibolga, Sumatera Utara berdesakan mengambil daging kurban yang dibagikan panitia kurban Masjid Al-Falah. Tak hanya berdesakan, warga juga mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 dengan tidak mengenakan masker. Panitia kurban sempat kewalahan menghadapi warga yang menukarkan kupon. Warga mengabaikan imbauan untuk tidak berdesakan. Tahun ini, panitia kurban Masjid Al-Falah Kota Sibolga menyembelih 9 ekor hewan kurban, terdiri dari 6 kerbau dan 3 kambing. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond Fatoni, iNews melaporkan. Sementara itu, prosesi penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal dan Masjid Cut Mutia Jakarta menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Semua panitia kurban wajib di rapid test hingga pendistribusian daging kurban tanpa adanya antrian warga. Masjid Istiqlal Jakarta Pusat mulai menyembelih hewan kurban sejak Sabtu pagi. Ada 35 hewan kurban, yaitu 20 sapi dan 15 kambing yang dibagikan dalam 7.500 kantung daging. Daging kurban didistribusikan kepada 113 lembaga dan kelompok masyarakat. Hewan kurban yang disembelih di Masjid Istiqlal diantaranya atas nama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Proses penyembelihan hewan kurban menerapkan protokol kesehatan ketat. Di antaranya rapid test bagi seluruh panitia, jarak pemotongan, menggunakan masker dan penutup kepala bagi petugas jagal, hingga pembatasan jumlah petugas di rumah pemotongan hewan Istiqlal. Pembagian daging juga menggunakan plastik ramah lingkungan. Penyembelihan hewan kurban di Masjid Cut Mutia Jakarta juga menerapkan protokol kesehatan ketat. Warga dilarang menonton proses pemotongan hewan kurban. Pendistribusian hewan kurban juga diatur berdasarkan protokol kesehatan. Hal ini untuk menghindari antrean warga di area masjid. Sebanyak 16 sapi dan 46 kambing dikurbankan di Masjid Cut Mutia. Setidaknya 2.000 kantong daging disalurkan ke warga yang berada di Jakarta Pusat dan perbatasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, indahnya berbagi sangat terasa di Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah tahun ini. Di tengah pandemi COVID-19, umat muslim tetap bersemangat untuk berkurban dan berbagi kepada sesama. Tidak terkecuali bagi MNC Peduli yang turun langsung ke masyarakat, menyalurkan dan mendistribusikan daging kurban kepada yang berhak. Berbagi kebahagiaan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha meski di tengah pandemi sangat terasa indah saat kita menjalaninya dengan tulus ikhlas. Indahnya berbagi ini yang diwujudkan MNC Peduli dengan menyalurkan hewan kurban untuk warga Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bantuan berupa hewan kurban berupa 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing ini diserahkan langsung Ketua MNC Peduli Jessica Tanu Sudibyo. Ya, tentunya kami dari MNC Peduli, salah satu yang kita perhatikan adalah kepedulian agama. Dan pada rangkaian acara perayaan Hari Raya Idul Adha, kami juga ingin memperhatikan warga-warga dengan memberikan hewan kurban. Harapannya bisa menjadi berkah bagi warga setempat dan ini bisa dibagi dengan rata juga kepada warga yang membutuhkan. Selain di Rawa Barat, MNC Peduli juga mendistribusikan hewan dan daging kurban untuk masyarakat di sekitar kantor MNC Vision, Kedoya, Jakarta Barat. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, MNC Peduli juga berbagi kebahagiaan dengan warga Kelurahan Lubang Buaya yang berada di sekitar studio MNC TV Taman Mini Indonesia Indah. Sangat berterima kasih kepada PT MNC telah membagikan daging kurban ya kepada warga kami. Insya Allah sangat membantu bagi warga kami yang apalagi yang lagi menghadapi COVID-19 ini. Hari hanya kita sembelih, kita bagikan ke warga sekitar di lingkungan Mundu ini di belakang MNC TV. Hari Raya Kurban menjadi momentum untuk berbagi kepada sesama.
Oleh sebab itu, bantuan hewan kurban ini diharapkan dapat membantu warga yang kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.